Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayah kita semua. Dan kita dapat berkumpul di majelis ini dengan sehat walafiat. Tak lupa kita panjatkan puja dan puji panjatkan sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan yang memberi kita dari jalan gairah menuju zaman yang baik. Yang terhormat kepada Irwan Mas Duki LCMH selaku Direktur Pendidikan Yayasan Asosiasi Mami. Yang terhormat kepada Bapak Alif Juman SSI selaku Kepala Madrasah Aliyah Islamiyah Mami. Yang terhormat kepada seluruh Bapak Ibu guru yang kami hormati. Dan tidak lupa kepada teman-teman kita sekalian. Langsung saja di sini kita akan membahas KTI yang berjudul tentang pembuatan sabun dengan ekstrak daun kapas untuk meminimalisir penyakit bakteri MRSA. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang kami mengambil ini karena tumbuhan kapas di Indonesia itu pada konsentrasi 40% memberi daya hambat paling baik terhadap bakteri MRSA. Masalah bagaimana pemanfaatan daun kapas dalam bentuk sabun untuk menanggulangi bakteri MRSA. Tujuan penelitian untuk memanfaatkan daun kapas untuk dibuat sabun agar dapat menanggulangi bakteri MRSA. Manfaat penelitian untuk mempermudah penanggulangan bakteri MRSA melalui sabun dari bahan baku kapas untuk dijadikan dasar penanggulangan bakteri MRSA. Kedua, kasus Nusantara yang akan dilakukan oleh Kak Irjen. Kedua, kajian teori. Kajian teori pertama yaitu pengertian dari daun kapas. Tanaman kapas ini diduga berasal dari Asia, Afrika, Australia, dan Amerika. Tanaman kapas adalah tumbuhan yang memiliki bentuk semak dalam keadaan yang baik dapat tumbuh sampai beberapa meter tingginya. Tetapi semuanya tergantung dari jenis dan kesuburan tanah dan iklimnya. Bentuk dari pertama sampai kelima kadang-kadang agak bulat dan panjang. Setelah daun kelima bentuk dan semakin sempurna dan bentuknya sesuai jenis kapas. Yang kedua yaitu bakteri MRSA. Bakteri jenis Staphylococcus yang sudah kebal terhadap banyak jenis antibiotik seperti amoxicillin, penicillin. Infeksi MRSA dapat ditandai dengan munculnya benjolan di kulit yang menyerupai jerawat dan massa nyeri. Bakteri MRSA merupakan infeksi oportunistik yang
Halnya dengan infeksi Klebsiella adalah kuman garam positif berbentuk bulat dan tersusun bergombolan seperti anggur. Yang ketiga yaitu teror pembuatan sabun. Sabun adalah bahan yang digunakan untuk mencuci dan memulsi, terdiri dari dua komponen utama yaitu asam lemak dengan rantai karbon C, amoniak dan sodium atau potasium. Proses pembuatan sabun dikenal dengan istilah saponifikasi yang merupakan reaksi pemrosesan rantai trigliserida pada minyak melalui reaksi dengan basa dan akan menghasilkan produk samping yaitu gliserin. Sabun yang dibuat dengan NaOH dikenal dengan sabun keras Harshot, sedangkan sabun yang dibuat KOH dikenal dengan sabun lunak. Lemak yang digunakan dalam pembuatan sabun adalah lemak hewan, sedangkan lemak yang digunakan lain adalah minyak kelapa atau minyak kelapa sawit. Kajian teori yang terakhir yaitu penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu kami mengambil dari penelitian oleh Nur Azizah Pratiwi dari Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang berjudul uji efektivitas ekstrak daun pakis giwang terhadap bakteri MRSA. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak daun pakis giwang untuk bakteri MRSA hasil uji terbaiknya yaitu diperoleh dengan ekstraksi dengan menggunakan metode dengan daya hambat tertinggi yaitu 15% dengan rata-rata 3 kali ulangan, sedangkan dengan pelarut etil asesat diperoleh hasil dengan kisaran 10-15%. Adapun pelarut N-hexan tidak menunjukkan adanya hasil. Lanjut bab 3 metode penelitian. Metode penelitian kami yaitu menggunakan metode eksperimen, yaitu metode yang memberikan dan menggunakan suatu gejala yang disebut percobaan. Dalam penelitian ini akan terlihat hubungan sebab akibat sebagai pengaruh dari suatu penelitian. Lanjut prosedur gejalanya. Prosedur gejala kami yaitu satu, pembuatan ekstrak daun kapas. Pertama-tama kita cuci terlebih dahulu supaya daun kapas tersebut bersih dari kotoran, kemudian dikeringkan daunnya selama 1 minggu. Setelah daun tersebut kering, kemudian daun dihaluskan menggunakan blender. Selanjutnya pembuatan sabun batang. Pembuatan sabun batang, pertama-tama siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian pertama gunakan masker dan sarung tangan sebagai pelindung. Setelah itu ambil wadah A, memasukkan 250 gram ke dalam air dan wadah. Setelah itu dicampurkan soda api dan air ke dalam satu wadah dan diaduk sampai merata. Dan kemudian campurkan minyak zaitun, minyak kelapa sawit dan juga bubuk yang sudah dihaluskan tadi ke dalam wadah yang kedua dan diaduk sampai merata. Setelah diaduk sampai merata, adonan yang pertama tadi dicampurkan ke dalam adonan yang kedua. Setelah diaduk sampai merasa kental, tuang adonan ke dalam cetakan dan lanjut rencana analisis data. Rencana analisis data yaitu kami satu, memakai tabulasi data.
Dan yang kedua memakai pembahasan atau diskusi hasil penelitian. Selanjutnya bab 4 yang akan dilakukan oleh Mas Nurul. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita langsung ke bab 4, yaitu hasil penelitian. Pemaparan data dan pembahasan. Yang pertama, pengaruh bahaya penyakit MRSA terhadap tubuh. Dari hasil yang telah dilakukan oleh kelompok saya, bahwasanya penyakit MRSA sendiri pada dasarnya tidak membahayakan dan hidup pada kulit serta hidup manusia. Namun ketika pertumbuhannya tidak terkendali, bakteri ini dapat menyebabkan infeksi. Infeksi MRSA dapat menular melalui kontak langsung pada penyebar, bukan terinfeksi atau tangan yang terkontaminasi. Infeksi MRSA sendiri, cara penularannya dapat melalui dua cara, yaitu HMRSA dan KMRSA. HMRSA adalah infeksi MRSA yang terjadi saat rawat inap di rumah sakit atau karena prosedur dan tindakan yang diterima di rumah sakit. Biasanya infeksi MRSA jenis ini terjadi akibat kontak langsung dengan luka yang terinfeksi, perawatan medis atau alat benda yang tidak steril, atau tangan yang terkontaminasi. Sedangkan CMRSA terjadi pada individu sehat yang kontak langsung dengan penderita infeksi MRSA, atau pada seorang yang kurang menjaga kebersihan. Penularannya dapat terjadi di tempat penitipan anak, lingkungan yang padat, rumah sakit atau fasilitas medis lain. Tindakan untuk mencegah bakteri MRSA. Penyakit MRSA dapat disembuhkan dengan cara pemberian antibiotik, akan tetapi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, MRSA kebal terhadap banyak jenis antibiotik. Hal ini menyebabkan pengobatan MRSA bisa menjadi sulit. Mengingat penyakit bakteri MRSA sulit disembuhkan, maka sebaiknya kita dapat mencegahnya dengan perilaku higienis dengan cara: 1. Membersihkan dan menutup luka dengan perban agar tidak terkontaminasi. 2. Mencuci tangan dengan air dan sabun. 3. Mencuci pakaian dengan air panas dan sabun. Cuci jika memiliki luka di kulit, dan mengeringkan pakaian dengan menjemurnya langsung di bawah sinar matahari. 4. Mencuci pakaian dengan air panas dan sabun cuci jika memiliki luka di kulit, dan mengeringkannya pakaian dengan menjemurnya langsung di bawah matahari. Langkah-langkah pembuatan sabun menggunakan ekstrak daun kapas. Kelompok saya mencari daun kapas yang ada di daerah dekat pondok. Setelah dapat daun sebanyak 50 helai, lalu daun tersebut dikeringkan dengan cara dijemur di bawah sinar matahari selama kurang lebih 2-3 hari. Setelah daun kapas lagi kering, lalu dihaluskan menjadi bubuk halus menggunakan blender mini. Siapkan bahan-bahan yang sudah dipersiapkan. Setelah itu cuci tangan dan alat dengan bersih untuk memastikan bahan-bahan tidak terkontaminasi. Setelah itu campur air dengan soda api sebanyak 22 gram. Cara penyampurannya dengan cara soda api dimasukkan ke dalam wadah yang sudah diisi dengan air sebanyak 250 ml. Setelah tercampur, keduanya di situ terdapat efek suhu panas sehingga dapat berbahaya bagi tubuh. Apabila masuk ke dalam hidung bisa menyebabkan sakit. Setelah campuran pertama tadi menjadi dingin, lalu campurkan dengan minyak zaitun sebanyak 400
450 ml dan juga minyak kelapa sawit sebanyak 450 ml. Terus setelah itu diaduk secara merata sampai bahan-bahan tercampur semuanya, dan jangan lupa bahannya buat obat addisional yaitu bubuk daun kapas juga dimasukkan ke dalam kamar tersebut. Dan setelah diaduk kurang lebih 2 sampai 3 jam sampai kamar tadi mengental, masukkan adonan tadi ke dalam cetakan, dan setelah adonan mengering bisa langsung untuk dipotong dan untuk diuji coba. Langsung ke bab 5. Kesimpulan, bagaimana tentang hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul pembuatan sabun dengan ekstrak daun kapas untuk menanggulangi bakteri MRSA, dapat kita simpulkan bahwa dengan pembuatan sabun dari daun kapas membuat penanggulangan bakteri MRSA lebih efisien, dikarenakan penggunaan sabun selain sebagai alat membersihkan badan juga lebih mudah penggunaannya. Saran, berdasarkan penelitian yang kami lakukan, maka terdapat beberapa saran yang perlu dipertimbangkan bagi teman-teman santri lainnya, diharap mampu menyembuhkan diri dengan lingkungannya, dikarenakan sekarang cukup banyak wabah penyakit di mana-mana. Dengan cara mandi dengan teratur, menggunakan sabun alami juga bisa untuk sedikit mengurangi beberapa penyakit. Waktu telah habis. Dan dengan sesi tanya jawab.